Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mon Gimnastiar dengan nomor NIM 1914026009 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan mereview tentang bab 4 bagian 3 dan 4. Gerabah Kalimantan terakhir yang tradisional. Deskripsi ringkas tentang teknologinya. Jenis-jenis serta fungsi. Gerabah tradisional disebut kudan tanah oleh orang Kenyah Lepoke, kudan tanah oleh orang Kenyah Omalung, dan taring tanah oleh orang Puak. Gerabah yang tradisional halus bentuknya dan ringan. Sementara ini telah ditemukan dua jenis, yaitu kudan bio, bejana besar yang berbentuk bulat telur dengan bagian leher menyempit dan pinggiran agak melengkung keluar. Lalu ada kudan telang, bejana untuk cairan yang berupa piala lonjong berukuran lebih kecil dan berdinding lurus. Secara tradisional, gerabah dipergunakan untuk memasak nasi atau sayur. Dikatakan bahwa nasi yang ditanak dalam periuk gabah lebih lama matangnya, namun rasanya lebih enak. Berlawanan dengan gagasan yang timbul kalau melihat bentuknya, gerabah berbentuk piala besar kemungkinannya juga dipakai untuk merebus sayuran atau telur dan bukan untuk minum. Pembuatan gerabah dari tanah liat. Dikatakan, pembuatan gerabah dilakukan dalam dua tahap. Pembuatan bentuknya dilakukan pada waktu membuka lahan ladang baru pada Mei sampai Juni. Lalu bejana-bejana yang sudah dibentuk dibiarkan menjadi kering secara alami, sampai saat panen padi yang berikut selesai, Februari sampai Maret. Setelah itu, gerabah yang masih mentah dibakar. Keadaan cuaca tidak begitu berperan, namun fase bulan barangkali ada kaitannya dengan beberapa tahap pembuatan. Lalu pembandingan dengan temuan-temuan arkeologi. Bentuk-bentuk gerabah yang dijumpai dewasa ini di Apauping hanya sedikit, karena orang-orang setempat tidak lagi menggunakan bejana berupa gerabah untuk keperluan memasak atau makan. Dari tradisi lisan setempat, diketahui bahwa lokasi Longbera pada abad ke-19 dihuni oleh sekelompok orang Ngorek. Lalu kemudian oleh sekelompok orang Kenyah Lepok Maut pada awal abad sekarang ini. Sebuah kotak uji digali di lokasi yang diperkirakan merupakan tempat rumah panjang Lepok Maut itu, yang mungkin, tapi mungkin juga tidak, memakai tempat yang sama sebelumnya oleh orang Ngorek dijadikan tempat membangun rumah panjang dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Semua kreweng yang ditemukan di dalam kotak uji itu menampakkan pinggiran yang lurus, tanpa bibir melengkung keluar, serta karnasi. Selain itu, lapisan yang tidak nampak lain di mana kreweng itu ditemukan, kelihatan terusik dan mengandung arang kayu dan berbagai artefak seperti keping-keping gelas dan piring kaleng. Bagian keempat, program pembangunan Museum Rakyat Kayan Mentarang, kebudayaan, pelestarian, dan partisipasi masyarakat. Kebudayaan dan pelestarian. Konsep kebudayaan membawa beraneka ragam pengertian, tergantung dari pemakainya. Secara singkat, kebudayaan telah menjadi alat utama untuk bertahan hidup bagi spesies manusia. Kebudayaan tradisional umumnya dilihat sebagai kepercayaan, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan komuniti yang masih hidup, yang diwariskan secara turun-temurun, biasanya secara lisan maupun praktek-praktek. Pembangunan museum berlandaskan pada komuniti. Karena menyediakan begitu banyak dalam penggunaannya, museum-museum berpotensi besar untuk memajukan pembangunan komuniti di samping memainkan peran konvensionalnya sebagai rumah harta pusaka, sebagai penjaga warisan kebudayaan. Namun, jika museum-museum direncanakan untuk atau dipaksakan kepada komuniti-komuniti, mereka seringkali dipandang sebagai lembaga-lembaga asing oleh warga setempat, dan keberadaan museum-museum tersebut berfungsi untuk kepentingan-kepentingan dan keperluan-keperluan pihak luar. Sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.